Ini bisa kalau masalah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nasu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Wa qala fi ayatil ukhra alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Fawzin Ketua DKM Ustaz Sofa Multazam. Nama tak Sofa Multazam. Nanti di sini ada anak Hijab Ismail sama Komel Kebalik. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kemudian segenap jamaah ibu bapak hadirin rahimahullah. Ini keluarga muda semua ya. Saya baru menghadapi pelaksanaan pelatihan pengurusan jenazah yang muda-muda. Biasanya usianya peserta ini sudah 60 tahun. 60 tahun ibu-ibu, 60 tahun gitu, Masya Allah. Tapi ini luar biasa. Persiapan menjelang kematian itu penting. Dan ini orang-orang yang cerdas. Kita lihat di buku yang saya sampaikan, kita mulai teorinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginformasikan, ada sahabat bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kalimat suatu hari. Sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasul Muhammad dan sahabat yang lainnya. Kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasul menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya, perilakunya." Kemudian ia juga bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Nah, paling cerdas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Itu paling cerdas. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Saya rating dulu ya, saya juga masih muda, masih usia 50 tahun saya. Tapi kalau dengan ini Masya Allah, terkadang kita masih terlalaikan dengan kehidupannya. Yang paling cerdas kata Nabi, orang yang mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah
Tabrani dan Haythami, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Jemaah yang dirahmati Allah, mati itu sama dengan maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mati sama dengan maut. Makanya hati-hati kalau berdoa, jangan pernah minta maut. Berarti minta maut sama dengan minta mati, dan dilarang kita minta mati, sekalipun pada kondisi yang sangat memungkinkan kita untuk mati. Sekalipun orang sedang sakaratul maut, tidak boleh kita mengucapkan ya Allah, kalau begini mas saya mati saja dah, urusan nggak selesai ya Allah, mati aja nggak boleh. Ya? Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah, nggak boleh. Yang kedua, mati itu wafat. Nah, kalau tingkatan wafat itu biasanya untuk orang-orang besar, untuk alim, ulama, para pembesar wafat. Siapa yang meninggal nggak enak. Rasulullah SAW meninggal, kayaknya kurang pas secara tinjauan bahasa. Rasulullah SAW wafat. Kalau mati bentuknya umum. Siapa yang mati? Masya Allah. Itu ayam kapan matinya tuh? Gak enak banget. Ayam mati, manusia mati, orang kecil mati, orang kecil mati, perempuan mati, laki-laki mati, dewasa mati, anak kecil juga mati. Tapi kalau wafat hanya dirahmati Allah, sempurna. Dia mencapai titik sempurna di hadapan Allah. Rasul SAW wafat, Abu Bakar wafat, Umar, Utsman, Ali wafat. Kita tidak disebut wafat enggak ya? Mudah-mudahan Bu ya. Siapa yang wafat? Si Fulan, belum berapa, belum saya 12 misalkan gitu kan. Oh baca di mana persaudaraan Fulan? Dan berada pada kenal yang mana saya katakan. Di sana wafat enak banget gitu. Kemudian wafat sama dengan tidur. Nah tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana alaih. Tidur itu mati. Enggak ada orang tidur kenal dengan kehidupan ketika dia tidur. Enggak ada orang tidur paham apa yang dia lakukan. Enggak ada orang tidur sadar dengan kejadian yang terjadi saat dia istirahat. Bahkan kita nggak pernah tahu ini tangan ketika tidur di mana posisinya. Ya Pak ya. Ketika kita istirahat, nggak tahu kaki kita ini tendang apa, mulut kita mengucapkan apa. Kalaupun ada, bentuknya mimpi. Ini terlalu besar ya, ini stopnya yang kelihatan. Suaranya agak yang kecilan dikit. Karena orang yang sedang tidur, hakikatnya dia mati. Dia nggak paham apa yang dia lakukan. Maka hukum terangkat dari 3 perkara. Pertama, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Dan yang ketiga, orang tidur sampai dia bangun. Kalau lagi tidur, bebas kita ngapain apa saja. Ya, nonjok orang juga gak kena hukum. Lagi tidur. Yang berikutnya nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati sama dengan pulang atau kembali. Inna ila rabbika ruja'an. Sungguh hanya pada ulah Allah tempat kembali kita semua. Jadi orang yang mati kembali kepada Allah. Makanya ada kalimat telah berpulang ke rahmatullah. Tidak salah kalimat ini, karena itu ungkapan doa rahmat Allah. Ketika فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka jika telah datang kematian kepada kalian, maka tak bisa dimajukan, tak bisa diakhirkan. Maka kematian pasti melanda, menimpa siapapun. Kita akan pulang dari negeri tempat di mana kita transit saat ini. Dunia ini tempat transit. Ini rest area. Tempat kita, rest area enak pada. Ada kamar mandi, ada rumah makan, ada tempat tidur, ada tempat jajan, ada tempat berteduh. Nah kalau di sana nggak ada tukang soto Betawi,
aina tadhamun, aina tadhamun, aina tadhamun. Mau dibawa kemana saya? Sebenarnya sampai jam berapa? Materi karena panjang ya. Saya biasa menyampaikan materi ini dia sampai jam 3. Betul ya? Sampai jam 3 sanggup nggak? Oh jangan duluan, wajar-wajar udah pasangan lah. Kita bikin lama aja Pak, sampai setengah 12. Jam setengah 12 ya? Oke, kami bisa persingkat ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang ini di akhir kami akan jawab. Jam 3 biasanya. Jam 3 itu baru praktek nyobek kain. Jam 3. Selesai jam 5. Dan harus ada orang yang siap untuk saya bungkus di sini. Ada yang siap? Yang paling muda. Tidak ada. Ada ketua DPR itu. Sungai simpel ya, nggak mau ya. Istrinya nggak bisa tidur nanti malam. Aduh si abang, masya Allah. Jadi mati itu kembali kepada Allah. Ini tempat transit Pak, hati-hati. Tempat transit itu banyak godaannya. Ya, terkadang nggak niat jajan, jadi jajan Pak saya. Nggak niat kencing dari kendaraan pun tiba-tiba pengen kencing. Nggak ingin istirahat, tiba-tiba istirahat. Kira saya, makanya hati-hati. Udah saya singkat tadi ya. Langsung ke persiapan mental menghadapi kematian. Nah, kita bakal mati Pak ya. Kullu nafsin dha'iqatul. Ayatnya populer banget itu. Anak-anak disuruh ngapal, orang tua disuruh ngapal, gila suruh mati. Ntar dulu Ustaz, kalau mati mengganggu Anda, yang lain aja dulu kan gitu ya. Kira-kira mati urusan tua apa urusan muda Pak? Pak, mati urusan orang tua atau urusan orang muda? Urusan semua. Tapi biasanya yang muda duluan apa yang tua duluan yang mati? Nggak ada jadwalnya ya? Kirain, proyeknya seduluan. Asal enggak. Makanya mati itu nggak kenal umur, nggak kenal jenis kelamin, apalagi absen, sofa, ABCD. Wah enak terakhir ya. Waduh, apalagi yang Zainal terakhir ya, nggak enak tuh terakhir. Nggak ada yang potong, nggak ada yang mandiin, di serem banget ya. Mandi sendiri, kumur sendiri, astagfirullahaladzim. Mereka cuma raja ya. Jadi mendidik dan menyucikan dari keburukan. Jadi mohon maaf yang dirahmati Allah Taala. Tazkiyatun nafs yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rasanya tidak maut. Kalau orang ingat mati, bukan karena semangat untuk mencari usaha, tidak. Semakin usahanya semangat, tapi semakin menjaga perilaku yang menyebabkan usahanya tidak berkah. Dijaga betul jalannya sebuah pekerjaan, agenda kehidupan dilalui dengan penuh kehati-hatian. Ini penting hadirin yang dirahmati Allah. Singkat saja ya itu. Nanti kalau kurang paham undang lagi saya kemana. Ketika orang sakit Pak, langsung ke halaman 13 otaknya jauh karena setengah 12. Ketika orang sakit, terima sakit sebagai bagian dari ketetapan Allah. Terima. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Jika Allah hendak mengangkat mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan padanya ujian. Dia ridha dengan ujian, maka ridha Allah bagi. Dia tidak ridha sujud kepada Allah dengan ujian, maka keberkahan Allah bagi. Sakit, orang sakit tandanya masih hidup, betul Pak? Ciri-ciri orang hidup, dia merasakan sehat
dan dia juga merasakan sakit. Sakit kafarat, pengangkat dosa. Bila sehari alhamdulillah, Allah ternyata masih memberikan nikmat sehat untuk bisa merasakan kenikmatan besar dengan adanya hidup. Orang yang gak punya hidup gak pernah pilek. Orang yang gak punya gigi gak pernah sakit gigi, Pak. Ada bayi sakit gigi? Enggak, karena gak punya gigi. Tapi orang yang sakit gigi adalah orang mereka yang masih bisa menikmati manfaat adanya gigi. Maka beruntunglah orang yang sakit gigi. Tapi tidak hari ini untuk jamaah. Jadi ada teguran-teguran. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ketika sakit perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa jadi ada dosa kecil, sengaja maupun tidak sengaja yang pernah dilakukan. Yang ketiganya, selalu berbaik sangka kepada Allah, menyelesaikan segala sangkut paut dan hutang-hutang kepada semua pihak jika sakitnya sudah parah. Kalau sakitnya sudah parah, hati-hati, ada yang harus diselesaikan. Apa itu? Hutang piutang. Penting. Yang keenam, menentukan wasiat. Nah, kalau udah parah wasiat segera. Itu tanah yang sebelah utara buat siapa? Tanah yang sebelah timur, barat, selatan buat siapa? Rumah yang di Pondok Indah buat siapa? Kemudian villa yang di Megamendung buat siapa? Itu kan mobil yang di showroom buat siapa? Itu. Yang di showroom itu buat siapa? Insya Allah. Ada wasiat, dan wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan wasiatnya, tapi tidak lebih 1/3 harta yang dimiliki. Kemudian memperbanyak zikir, jangan meninggalkan sholat. Nah, ini paling penting hadirin. Orang sakit terkadang lupa dengan sholat, terkadang sholatnya abai, bahkan cenderung ditinggalkan. Lagi sakit nggak apa-apa, nggak sholat. Ini kata siapa? Sholat itu nggak ada rukhsah untuk meninggalkan. Sesakit apapun selama dia masih sadar, dia masih ingat, maka wajib hukumnya dia melakukan sholat. Masya Allah. Ada syaratnya orang sakit untuk melakukan sholat sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Duduk, berbaring, isyarat. Tiga-tiganya tidak bisa dilakukan, maka hantarkan dia ke masjid, gotong dia ke masjid, letakkan di depan, imam di belakang, siapkan makmum dan jamaah, kita sama-sama fardu kifayahkan dia. Ya Pak ya, itu salat. Kemudian berharap kepada pertolongan Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah sedang uji kita. Allah sedang memberikan ujian cobaan. Ujian cobaan yang diberikan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan lepas dari kemampuan kita menerima ketetapan Allah sebagai sesuatu kecintaan Allah kepada hamba. Ujian itu cinta Allah kepada kita. Cinta. Orang yang diuji, orang yang punya prestasi, Pak. Naik kelas karena ujian, lulus S1 karena ujian, karena sidang yang dilakukan. Tidak mungkin ada sidang, tidak mungkin ada ujian, tidak mungkin ada segala macamnya yang berkenaan dengan kenaikan pangkat dan jabatan tanpa dilalui sebuah proses ujian di dalamnya. Untuk apa? Mengetahui kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan lain sebagainya. Oh, cakep, imannya kuat, diuji oleh Allah. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Kalau timbang-timbang rumput di bawah, yang injak cuma sapi dan kambing serta kita manusia. Tapi yang di atas sana, sungguh bukan hanya binatang yang menginjak, tapi angin terpaan yang besar yang bisa menjatuhkan dan membuat rontok semua apa yang ada di bawahnya. Maka ujian hadapi dengan isbiru warobitu, sabar. Yang berikutnya, jangan takut terhadap kematian. Bahkan Rasul mengatakan,
Mati itu istirahatnya orang yang beriman. Itu kalau para sahabat. Para sahabat Bapak hadirin rahimakumullah menunggu kematian. Kalau kita gimana? Menghindari kematian. Boleh menghindari kematian, tapi kita tidak akan pernah lepas dari kematian yang pasti. Dimanapun kita berada, pada kondisi apapun kita, seperti apapun kita, kematian pasti datang menghampiri setiap hamba makhluk Allah. Yang terakhir, akhiri dengan baca kalimat tauhid, senantiasa dipetik Pak. La ilaha illallah. Lanjut singkat lagi. Tata cara sholat penting gak Pak ini? Untuk orang mati, untuk orang mati. Itu orang yang sakit, orang mati gak perlu sholat ya. Yang pasti disolati. Bersuci bagi orang yang sakit adalah tohara, tetap harus. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil selesai dengan berwudu, hadas besar selesai dengan mandi. Malam Jumat paginya ada hak kewajiban suami istri, nggak bisa dengan wudu sekalipun ingin tetap. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari minal junubi lillahi ta'ala. Pakai mandi besar dengan niat tertentu serta rukun dan syarat yang berlaku. Itu mandi. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat kita semua kesempatan dalam agama. Kemudian Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ada taharah dengan menggunakan air, namanya wudu. Ada taharah menggunakan debu, namanya tayamum. Wudu biasa. Yang tayamum gimana? Tayamum itu pakai kumur-kumur enggak? Pakai wudu, pakai debu, kumur-kumur itu enggak ya? Kumur-kumur itu hanya untuk wudu. Sedangkan tayamum tidak kumur-kumur. Dia letakkan kedua tangannya. Ini misalkan debu. Ini debu. Kemudian dia tepukan. Kemudian dia balikkan, tempelkan kedua tangannya seperti ini, tarik ke sini sampai ke sikut. Terus dia balik, kemudian masukkan jari-jari ke sini. Gitu Pak ya. Saya ulang ya. Tayamum. Kalau di rumah sakit yang kita nggak boleh menggunakan air. Nah kalau menggunakan air akan ada efek yang lebih mudarat. Maka pergunakan debu yang ada. Tempelkan kedua tangan kita pada dinding rumah sakit atau yang dianggap debunya suci menurut kita. Tempelkan, kemudian berniat. Kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lah. Niat saya tayamum mengganti untuk melaksanakan sholat. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma li istibahati sholati faradallahi ta'ala. Tepuk seperti ini. Tepuk dulu. Kemudian balik seperti ini. Seperti ini balik. Kemudian tarik, ratakan sampai ke sikut. Sampai ke sikut. Putar. Yakin semua tersatu, baru ditelungkupkan ke badan. Nah, seperti ini. Ya, nanti ngambil lagi. Sama seperti itu, sama seperti ini. Kemudian seperti yang tadi juga. Cukup. Itu dan tangan. Yang muka bagaimana? Muka dulu, baru tangan. Yang muka tadi yang dirahmati Allah sama. Kemudian tepuk, kemudian usapkan dari sini. Mohon maaf kepada saya buka dari sini. Terus, nah ini terus sampai ke sini selesai. Muka, tangan selesai. Nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu telinga, ini nggak perlu apalagi usir kaki. Ya itu kayak gampang kan? Insya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak menyulitkan.
Agama itu mempermudah pelaku agama, pemeluknya untuk melaksanakan agama sesuai dengan kemampuannya. Mampunya tayammum, mampunya berwudu, mampunya sholat berdiri, nggak mampu duduklah, nggak mampu berbaringlah, nggak mampu berisyaratlah, nggak mampu maka bersiap-siaplah. Ada kalimat dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, ini sudah. Bagi orang yang sakit, saya keluarkan ini Pak. Ini kursi untuk sholat. Sini ada kursi untuk sholat ya. Nanti siapkan Pak ya. Meskipun muda-muda, disiapkan ada 2-3 tempat untuk sholat, tempat kursi. Seperti ini dulu. Sama seperti sholat dalam kendaraan. Jadi kalau sholat nanti berjamaah, kita ada masalah dengan kesehatan kita, maka upayakan ini jangan diam begini. Apalagi biasa. Asik banget ya. Ada Tuhan begini ya, asik banget. Asik. Kata malaikat jago. Begini. Ini tidak nyender. Punggung, kemudian tulang pinggang ini tidak nyender dengan senderan kursi. Terus. Ini begini. Allah Akbar sama. Nanti rukunya gimana? Rukunya akan duduk. Sami Allahu liman hamidah. Ini kembali lagi, jangan ke sini. Tapi nanti yang di sini kena tampak palanya. Dan sujud Allah lebih nunduk lagi. Sama tahiyat sama, salam juga sama. Gampang Pak. Tapi jangan coba-coba nggak sakit sampai duduk. Dalam kitab Safinah itu salah satu syarat rukun sholat qiyam ma'al qadri, berdiri bagi yang mampu. Tapi yang nggak mampu duduk. Nanti kalau seandainya boleh saya berbaring nggak? Berbaring ya, kan kualitas bu. Maka saya bilang jam 5 biasanya. Ini biar singkat, udah jauh banget ini perjalanannya. Ini yang duduk, yang nanti yang kondisinya ini di sini nggak bisa, tapi di sini duduknya begini. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti duduknya. Yang sakit karena tulang ekor, tulang punggungnya bermasalah atau lain sebagainya. Kalau yang tidur, udah tidur kan? Yang lain sini, cuma yang tidur kan? Sini, sini om. Namanya om aja lah. Ini om. Nah ini kalau berbaring saja, terlentang. Nah berbaring terlentang. Seandainya masih bisa miring ke arah kiblat, miringlah ke arah kiblat. Tapi kalau di rumah sakit biasanya kondisinya agak sulit, karena harus menggeser tempat, karena ada selang infus, ada alat-alat kedokteran yang terpasang, sehingga nggak mungkin kita merubahnya, karena akan menimbulkan modal yang besar. Begini seperti ini. Nanti Allah Akbar bagaimana? Ini tetap. Nah ini tangan kiri di bawah tangan kanan biasa. Ini nanti bergerak terus kalau saya bergerak. Allahu Akbar ini syarat. Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar. Ini sedang berdiri membaca Fatihah. Bukan mau sujud gimana mau sujud? Kalau sujud gitu. Ini yang jadi isyarat tangannya kalau bisa digerakkan. Kalau nggak bisa, matanya ngedip. Jika kondisi kesadarannya masih utuh. Kalau kondisi kesadarannya masih ada, maka Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini yang bermain. Maka nggak ada rusuh ketika kita sedang sakit. Ya Pak ya, kalau ini masih bisa bergerak, gerakanlah. Kalau enggak, maka diamlah di bawah. Yang lain nggak usah bergerak, bagi kakinya. Cukup Pak, makasih. Kepalanya diganjel agak lebih tinggi dari tulang rahang. Nanti kalau sedang berwudu, dia nggak bisa, bolehkah diambilkan airnya? Boleh, minta tolong. Tapi sesama jenis. Kalau tayammum gimana? Boleh minta tolong. Tapi sesama jenis, yang itu adalah
tidak menjadikan batal wudu dan tayamum yang dilakukan. Jangan minta sama suami, bang wuduin saya dong, jangan. Jangan. Tapi mintalah kepada ibu, kepada adik perempuan, kepada sanak saudara yang lainnya. Begitupun dengan laki-laki. Apa ya? Itu ketika bersingkat saja. Bacaannya sama. Tapi kalau seandainya nanti ada kesulitan dalam membaca ayat atau surah setelah Fatihah, maka boleh tidak dibaca, tidak apa-apa. Ya? Baca surah dalam Al-Quran hukumnya rukun apa sunnah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai waladhdallin, amin. Langsung rukuk boleh enggak? Boleh. Bahkan ada satu imam yang mengatakan bahwa Fatihah itu bukan rukun. Ya, boleh dibaca di dalam kubur kayak Imam Syafi'i rahimahullah. Yang berikutnya manajemen menjelang sakaratul maut, menjelang mati. Kan ada qoblal maut, indal maut, ba'dal maut. Doa apa itu? Doa ayat apa? Ada 10 permohonan kepada Allah pada salat. 1. As'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal. Ada 10 permohonan. Dahsyat. Kalau lagi bete-bete itu doanya udah aja doa selamat. Paham kan? Allahumma inni as'aluka. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang yang sedang sakit, maka doanya gimana? Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, berilah pengampunan kepadaku, belas kasihanilah aku, dan pertemukanlah aku dengan kawan yang paling tinggi, yaitu malaikat dan hamba-hambamu yang saleh. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, Allahumma a'inni ala ghamratil mauti wa sakaratil maut. Allahumma ya Allah, berilah pertolongan untuk menghadapi kesukaran sakaratul maut. Hendaklah meninggalkan dan meninggalku dan pada sakaratul maut. Jadi hadirin rahimahullah, orang yang sedang sakaratul maut itu orang yang paling galau dalam hidupnya, paling menentukan antara surga dan neraka akan terlihat pada saat sakaratul maut. Kita juga akan mengalami sakaratul maut, dan biarnya sakit pada sakaratul maut, tak ada yang lebih sakit dari sakaratul maut. Makanya Allahumma hamid alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ingatkan ketika datang sakaratul maut, ya Allah ya Rabbana. Masya Allah, tabarakallahu. Hadirin rahimahullah, tak ada yang dapat menolong kita kecuali rahmat dan kasih sayang Allah ketika sakaratul maut. Maka rahmatan indal maut. Pertama, bagi keluarga hendaklah memberi nasihat dan motivasi. Jangan melemahkan semangatnya untuk sehat. Kalau sedang sakit, nengok orang sakit, ya sakit begini Pak Bu, teman saya kemarin sakit nih kayak ibunya mati bisa. Tidak ada bohong. Enak banget kalimat kata dia, lu banget. Jangan motivasi. Insya Allah Bu, Allah sedang menguji Bapak dan Ibu. Insya Allah sehat kembali. Sekalipun kelihatannya untuk sehat kembali kecil. Kan ada ponis dokter, Bapak dan Ibu hanya tinggal tersisa usia 2 bulan dari sekarang. Pernah kan dengar? Pernah. Saya pernah mendengar. Saya pernah memimpin roh rumah sakit. Dokter udah ponis gini, Ustaz gimana? Tenang Bu, tenang. Allah Ta'ala pasti menolong ibu. Yakinkan sakit ini bukan kebencian Allah, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada ibu. Ibu
diuji oleh Allah dengan sakit, demi Allah, dosa dan salah ibu rontok kanan. Semangat, alhamdulillah ya Allah, saya sakit dosa rontok. Pak, diampuni dosa karena rontok, enak apa enggak? Enggak juga sih ya. Alhamdulillah juga ya. Sakit dosa hilang karena Allah, serem juga. Yang enak itu sehat tak punya dosa, sehat banyak uang tak punya salah, sehat rumah bagus tak banyak utang. Itu enak banget. Ya, kita mau hidup yang penting sehat, urusan beres, rumah selesai, tanggungan segala sesuatunya impas pada waktunya. Itu enak banget hidup. Coba yang setuju nggak? Kemudian kedua, memaafkan segala kesalahannya tanpa diminta. Beda. Yang ketiga, mengikhlaskan dan jangan menatap. Ikhlas, jangan nangis kedurungan kayak orang Yahudi. Nangis boleh, seperti Nabi Muhammad ketika datangnya ujian saat wafatnya yang mulia Sayyidina Ibrahim binti Rasulullah SAW. Itu meninggal dunia, terjadi gerhana. Nabi menangis, tapi nangisnya Nabi bentuk kasih sayang. Menjaga pakaian dan tempatkan dari najis. Hati-hati, najisnya dibuang, kotorannya dihilangkan, pakaiannya yang bersih, agar nanti ketika malaikat datang, Israel memanggil, sungguh dia dalam keadaan tempat yang rapi dan baik. Israel, malaikat itu datang kepada kita, dan dia senang bersama kita jika rumah-rumah kita itu bersih. Makanya Islam sangat menekankan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sampai tulang-tulang bekas makan kita jangan simpan di dalam rumah, tapi buanglah dia keluar. Kenapa? Kata Nabi, karena sesungguhnya jin dia akan makan minum dengan sisa makanan yang kita makan. Tulang-tulang itu, kotoran-kotoran darah haid perempuan, ya kencing anak-anak, itu hati-hati, jangan simpan di rumah, di luar saja. Kalau habis makan tulang, sop iga, tulangnya buang, dagingnya makan. Jangan dibuang semuanya sayang, tulangnya saya dibuang, bungkus ikan, biarkan mereka yang makan juga. Jangan kasih kesempatan mereka bersama dengan kenikmatan yang kita rasakan. Kemudian mendoakan dengan ucapan yang baik, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Bila dalam keadaan kritis menghadapi sakaratul maut, hendaknya anggota keluarganya, kerabatnya berada di sampingnya untuk melakukan hal-hal satu: membantu memejamkan kedua matanya, mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang sedang sakaratul maut, duduklah di sampingnya, pejamkan matanya, ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, urut pinggir-pinggirnya. Karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh itu diperhatikan oleh matanya. Matanya melihat kepada roh itu keluar dari jasadnya. Enggak ada orang meninggal matanya merem, melotot semuanya. Dia pasti memperhatikan dan meyakinkan rohnya itu keluar dari jasad. Kita alhamdulillah hari ini, pagi ini roh dan jasad kita masih kompak. Andai nggak kompak nih roh dan jasad kita pagi ini, rohnya di rumah, jasadnya di sini, saya yakin ketua DKM nggak mau masuk masjid. Apalagi jemaah. Ada apa? Ada jasadnya belum dikubur, nggak berani. Nungguin semalam memang berani. Jangan semalam 2 jam berpikir keras. Duh, nggak ada teman bagaimana? Atau rohnya di sini, jasadnya di sana. Penting semua sih. Setan semua dan tayangan di sini. Ya Allah, ya Rabbana. Alhamdulillah, roh dan jasad kita masih kompak. Kita bersyukur masih hidup, dikasih kesempatan oleh Allah untuk islah, perbaikan diri di hadapannya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sedang kritis,
bimbinglah dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah di telinganya, la ilaha illallah di telinganya. Atau baca Quran, anaknya dekat kakinya, mantunya dekat tangannya, ibunya dekat kepalanya, tetangga lainnya dekat telinganya, ustaz guru ngajinya ada di sampingnya. Kemudian laki mau tahu mikal la ilaha illallah. Jangan kencang-kencang, jangan terlalu keras. Pak nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bingung dia. Atau kalimat Pak nyebut Pak nyebut ya. Jadi nggak enak itu, nggak enak banget kata malaikat. Apa lu begituan kata? Makin gemes malaikat gak cabut juga loh begitu. Baca kalau kalimatnya la ilaha illallah mungkin kurang yakin. Allah. Nah, orang meninggal dunia itu nanti akhir kalimatnya seperti dengan perbuatan yang sering dilakukannya. Tukang mancing, ya nanti ikan, dorang, ikan, pelet, galatama, itu ikan mujair, ikan tawes, ikan lele, ikan emas. Yang ingat itu. Tapi kalau ahli-ahli mancing seperti bapak dan ibu, insya Allah yang teringat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, karena masuk ke mancing kita ingat lelenya, mancingnya yang ingat Allah. Yang ingat Tuhan, yang ingat yang menciptakan kehidupan alam semesta beserta apa yang ada di antara keduanya. Lanjut, talqin, la ilaha illallah. Tidak boleh keras-keras. Kemudian jika tidak berhasil la ilaha illallah, cukup dengan Allah tanpa putus, ya Pak. Karena saat itu godaannya luar biasa, kiri kanan syaitan sedang menggoda. Kanan malaikat, setan sebelah kiri. Kata malaikat Allah, kata setan jangan. Kata malaikat Allah, kata setan tidak usah diucapkan. Terus berperang. Maka pastikan oleh kita dia mampu menjadi kalimat yang mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, saat terjadi kematian, bisa 7,5 ya, cukup. Saat terjadi kematian, ciri-ciri orang sudah mati denyut nantinya berhenti. Tangan di sini Pak, ada dokternya di sini. Ada orang yang di Kesmas, kesehatan masyarakat, orang Kesmas ada? Tidak ada ya. Di sini berdenyut. Nanti kalian sudah mau berdenyut, yakinkan di sini. Di sini. Ini kan masih berdetak Pak nih. Coba pegang masing-masing. Ada detaknya enggak? Kalau enggak ada detaknya saya pergi ini. Berdetak. Kemudian yang kedua, gerakan pernapasannya itu mengerang. Jadi kan mulai orang meninggal itu terlihat dari kakinya Pak. Yang mulai itu kakinya ditarik, nyawanya itu mulai dari kaki. Kakinya mulai dingin, kaku naik ke atas, berhenti di dengkul, lutut, naik lagi nanti ke pangkal paha, naik lagi nanti ke dada. Di sini masih bisa diterima ampunan dosanya, tapi itu apa ya? Masih 10. Oh iya. Kaget saya. Kami kaji teknisian yang kemarin ya Pak. Di sini kan tetap masih ada kesempatan untuk terima taubatnya oleh Allah. Di sini Bu, itu matanya kuliling tuh matanya tuh, ngotor kan, gelisah, keringat dingin, hidung mulai menyong, dagu mulai menyong ke kanan ataupun ke kiri, libis mulai jatuh, anak kuping mulai nunduk, pandangan mulai kosong. Ya hati-hati tuh, kayak begitu tuh. Saat tangan tak bisa berjabat, saat mulut tak bisa berucap, itu tanda stroke. Insya Allah ini lipis, ini apa kening, berkeringat,
pelipis mulai jatuh, anak telinga mulai ke bawah, dagu mulai menyon. Ini apa namanya? Apa sih namanya ujung hidung tuh? Ujung hidung ya. Kalau orang Jawa Timur bilangnya cungor, ya, cingor. Nah, kincup hidung mulai bergeser ke kanan dan ke kiri, mulut mulai menyong ke kanan ke kiri, nggak jelas. Hati-hati. Tanda-tanda sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Allah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, tandanya dikasih oleh Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, tubuh mulai dingin, sendi-sendi mulai kaku. Maka saat itu beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Bersimpulan sebentar lagi akan menghadap kepada yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera pejamkan matanya. Kalau seandainya ini mata tidak bisa langsung terpejam dengan Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW, ulut pelan, tutup. Bisa menggunakan kain kasar, bisa menggunakan irisan timun yang buat maskeran Bu ya. Ibu sering pernah masker pakai timun ya, tutup pakai timun, lembut ya. Jangan dicolok matanya, lu malam belum? Jangan, kasihan, gak boleh. Sama ketika hidup melakukannya dengan baik, sampai saat dia mati melakukan dengan baik. Pejamkan matanya, pejamkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapkan segera kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Bentuk keikhlasan, kepasrahan kepada Allah, menerima bahagian dari Allah yang terjadi pada kehidupannya. Matanya ditutup. Kemudian apalagi tangannya yang di bawah naikkan ke atas dadanya. Tangan kiri berada di atas, di bawah tangan kanan. Kalau terjadi sesuatu yang mungkin nanti membahayakan, maka ikat dengan kain yang lembut. Ya Pak, ikat dengan kain yang lembut. Antara kedua pergelangannya ikat dengan kain yang lembut. Kemudian sebelum diikat, yang perlu dilakukan adalah melepas seluruh pakaian dan aksesoris yang melekat pada tubuhnya. Lepaskan semuanya. Cincin lepaskan. Gigi emas yang bisa dilepas, lepas. Sayang, lebih baik buat bangun masjid giginya. Behalnya yang terbuat dari emas, copot. Lumayan buat ngecor. Iya kan? Dapat 3 juta satu tiap. Cincinnya lepas semuanya. Apapun itu yang bisa dilepaskan, kecuali yang memang tidak bisa dilepaskan karena berada dalam anggota tubuh paling dalam. Contohnya apa? Pen. Itu nggak bisa dilepas. Terus apa lagi? Ring jantung, bukan ring tinju. Apa lagi? Banyak hal yang nggak boleh dilepas dari dalam tubuhnya. Apalagi spiral, KB, ya, IUD, ibu ya, ini cowok. Nah itu nggak boleh itu, ya, kecuali yang lain boleh silakan. Nanti nggak mau istirja terlebih dahulu, berdoalah kepada Allah. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khaira minha. Doanya itu. Kalau enggak, udahlah Allahumma warahmuhu wa'afihi wa'afihi. Kemudian pejamkan matanya, katupkan mulutnya. Ini mulutnya. Mulut kan mangap, terbuka gitu. Supaya apa? Supaya enak dilihat. Kalau matanya melotot, mulutnya mangap kumisnya panjang, jenggotnya lebat, serem dilihatnya. Ini gimana? Nanti timbul fitnah. Matanya pejamkan, mulutnya katupkan. Menggunakan apa? Kain yang lembut. Pakai kain yang lembut dari ke ujung kepala sampai ke sini. Pakai. Karena dia terbuka, rahangnya itu jatuh, Pak. Rahangnya itu jatuh. Karena ototnya udah gak berfungsi. Ototnya gak berfungsi, sehingga gak mampu menahan
segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya. Lubang-lubangnya udah nggak berfungsi, semuanya kendor dan semuanya tak bisa kembali kepada asalnya. Kemudian menggerakkan luas tangan dan kaki. Nah, kalau keras ini dipencet punya Pak. Ini, nah gitu ya, dipencet ininya. Ini ada apa namanya, bukan tangan sini. Ini, nah ini ada ujung siku. Naikkan terus gitu, terus sampai dia lemas. Kalau saatnya tidak bisa karena kondisinya sudah lama, tidak terketahui saat dia meninggal, maka pergunakan air hangat dan air panas. Air hangat suam-suam kuku. Kalau pakai air panas, kulitnya mengotok Pak. Sama kayak kita nyebulin ayam habis dipotong ke air panas, seperti bulunya copot ya. Dan air panas, air hangat. Enggak bisa juga air hangat pakai air tajin. Tadi itu apa ya? Air yang kalau kita nanak nasi, mak kita dulu di kampung. Kalau sekarang kan modern nih, dicolok nasi matang. Kalau dulu mah enggak. Karena colokin tinggal tidur matang nasi, tinggal makan. Ya kan di Mexico, dulu mah enggak. Air tajin tuh ketika beras dimasak mendidih, ambil air. Itu oleskan. Yang urut-urut insya Allah. Ada cincin yang melekat di sini, putar-putar pakai sabun, pakai deterjen supaya licin, keluarkan dia. Cincinnya harus dicopot. Semahal apapun cincinnya harus dicopot. Kalau nanti ada kejadian di sini cincinnya nggak bisa dicopot, undang saya. Dengan syarat cincinnya berharga. Kalau cincinnya panggang, janganlah. Kalau cincinnya ada 10 gram, boleh nggak apa-apa. Saya copotin sama pulang. Ya cincin itu cepat dilepaskan, copot ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tanggalkan pakaian. Itu pasti ya Pak, baik pakaian di luar maupun di dalam. Sedekapkan tangan, tutup seluruh tubuhnya dengan kain yang baik dan bersih. Pakai kain lurik, kain batik boleh. Jangan kain yang berbayar, jangan kain tipis, karena auratnya akan terlihat. Naudzubillah tidak. Malaikat tidak senang dengan itu. Maka kain lurik itu menjadi salah satu tradisi yang wajib di daerah-daerah. Ibu, orang tua kita, nenek buyut kita selalu menyimpan kain-kain itu di lemarinya. Kata dia, nanti kalau saya mati, kain inilah yang bentuk aurat saya. Dan ternyata betul. Kain itu yang menutup anggota tubuhnya dari aurat dan yang lain sebagainya. Tutup setelah anggota tubuhnya terlepas dari pakaian dan aksesoris yang melekat padanya. Nanti matanya juga sama. Kalau seandainya wajahnya itu mau terlihat, maka pergunakan kain yang tipis. Supaya apa? Lalat atau sejenisnya tidak mengganggu keberadaannya. Karena ini jadi bangkai. Bangkai itu tercium jaraknya ratusan kilo oleh binatang-binatang yang punya indera penciuman tajam. Lalat, apalagi burung-burung, kemudian serangga-serangga, kemudian semut, itu mudah datang. Dan dia tahu bahwa ada bangkai di sana, maka boleh ketika habis meninggal dunia, sekelilingnya ada wewangian, ada bubur, boleh, kemudian ada kopi tanpa gula, ada kopi tambukan, ada mawar, nggak apa-apa, supaya wangi, ada kayu gaharu. Iya datang, oh masya Allah, bau-bau yang nggak sedap menyingkir karenanya. Kemudian di atas perut mayit itu simpan benda yang tidak terlalu berat untuk menahan kekhawatiran jangan sampai perutnya kembung. Ya, apalagi ada AC, ada kipas, masya Allah. Pakai lagi, tapi jangan pakai batu. Nanti batu bata, luar lebih besar mata apa itu? Batu umum jangan, sakit, dolim namanya. Kalau apalah gitu ya. Tapi kalau tidak apa-apa, tapi nggak boleh pakai Quran. Orang dulu ada, ya Quran saja taruh di atasnya, jangan. Alhamdulillah kita jangan Quran. Menempatkan di tempat yang layak, posisinya lebih tinggi dari orang dulu. Nah, misalkan di balai, di park,
tempat direkam ngaji itu. Setinggi itu, ketika orang duduk dia berada di atasnya. Dan jangan diletakkan di bawah tanpa alas. Diletakkan di bawah, di ubin, kedinginan, ya Allah ya Karim, nggak tega lihatnya. Padahal rumahnya gedung 3 tingkat lagi, mobilnya banyak, pasti diletakkan di bawah. Kalau di atas kabel, di atas papan, di atas dipan, yang terhormat bagi dia, ya, terhormat bagi dia. Kabarkan kematiannya kepada hadir taulan sanak saudara famili tetangga. Kabarkan si bulan meninggal dunia agar banyak orang yang lebih banyak mendoakan. Banyak mendoakan. Semakin banyak mendoakan, semakin ada kemungkinan Radhatul Jannah dimiliki olehnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Pak, sejelek seburuk apapun orang yang meninggal, tak boleh kita berpuja yang buruk baginya. Alhamdulillah dia mati. Kalau dia masih hidup mah nggak boleh melihat motor nganggur depan rumah, nggak boleh melihat burung gantung di depan rumah. Ada dia habis, ada dia hilang, ada dia tak tersisa semuanya. Alhamdulillah mati juga dia. Jangan, cukup dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bertanya kapan meninggalnya, udah. Emang mengapa meninggalnya? Jangan diterusin Pak. Kalau pertanyaannya diterusin, nanti panjang. Kapan meninggalnya? Di mana? Seperti apa? Emang riwayat apa sakitnya? Oh, panjang mana-mana. Cukup di mana meninggalnya? Rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup Allahumma ghfirlahu jika laki-laki, Allahumma ghfirlah jika perempuan. Kemudian keluarganya boleh bersedih, tapi tak boleh meratap. Keluarga, saudara, hadir taulan, tetangga, murid, santri boleh bersedih, tapi tidak boleh meratap. Yang datang boleh membuka kain di bagian wajah dan boleh menciumnya, Ya, bagi mahramnya, anaknya, istrinya boleh mencium, tapi tetangga nggak boleh. Pak Sofa tiba-tiba tetangganya sudah cantik meninggal dunia, waktu hidup pengen nyium dia, dia mati, nah kesempatan buat cium juga dia, nggak boleh. Itu namanya fitnah buat semuanya, fitnah yang nggak boleh dilakukan, bahaya. Ya. Apalagi mantan pacarnya, lu ngapa mati duluan? Masya Allah. Yang berikut segera tunaikan wasiatnya yang tadi saya bilang. Itu nanti kalau saya meninggal dunia yang 100 meter wakaf buat masjid ya, tunaikan. Tanahnya ada 2.000, 100 meter buat masjid, buat warisan masih ada. Segera tunaikan PRT, PRW, takmir, ini ada wakaf dari ayah saya. Kalau memang hari itu bisa dilakukan, kalau nggak bisa hari kemudian, nggak mesti hari itu juga. Yang ke-14 menyegerakan pemakaman, jangan ditunda-tunda. Jika memang situasi kondisinya memungkinkan untuk segera dilaksanakan. Apa ya? Ini TPU-nya kemana Pak? Alhamdulillah, Parakan itu udah mulai penuh Pak, sampai ke bawah itu. Di Parakan itu minimal 5 juta Pak. Ya, minimal 5 juta. 5 juta untuk pemakaman, 5 juta untuk yang memandikan, 5 juta untuk yang mengantarkan. Kemudian Pak, itu meninggalkan perlu modal dunia akhirat. Nah yang mati punya wasiat, tunaikan wasiat. Punya hutang, bayar hutang. Ahli waris, kalau ada sisa hutang baru ngambil. Kalau nggak ada sisa pembayaran hutang jangan ngambil. Itu belakangan Pak nanti ya. Pelik kalau masalah itu. Kemudian ringankan beban keluarga si mayit. Kalau ada orang meninggal dunia, jangan terlalu mengambil sesuatu yang bisa menjadi beban bagi ahli keluarga si mayit. Makan, minum berlebih-lebihan. Maka yang menyiapkan adalah tetangga, handai taulannya. Datang nenteng, ya nasi uduk 1 baskom, nasi kebuli 1 baskom, dikumpulin kan ada 4 baskom, boleh kita makan. Tapi kalau ratapan dari si mayit keluarganya itu masih belum kering, kita berpesta, ada kepedihan di antara mereka, ada kegembiraan.
di antara kita itu nggak sinkron, nggak nyambung, hendaknya dihindari banyak. Kalau sekedar minum air segini mah ya nggak apa-apa lah, sekedar minum dari pemakaman sampai nggak masalah. Ketika meninggal dunia, pertama memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah ada satu jenis kelamin dengan dia. Jika bukan mahramnya, kalau mahramnya, istri boleh memandikan suami, suami bisa memandikan istri, anak bisa memandikan orang tua bisa memandikan anak. Boleh, nggak apa-apa, silakan lakukan. Rasul SAW kepada Aisyah menyampaikan, jika nanti kamu meninggal dunia, aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, dan menghantarkanmu ke pemakaman. Boleh suami ibu mandiin ibu. Tapi kalau nggak kuat, serahkan pada ahlinya. Kalau nggak bisa, serahkan pada orang yang mampu, punya pengalaman, punya pemahaman, punya kemampuan menyelesaikan pengurusan jenazah. Biasanya ada amil, saya juga amil, Pak. Di kelurahan saya amil. SK-nya taruhan, kan nggak apa-apa. Pengabdian kepada masyarakat. Tidak berharap apa-apa, karena pahala orang mengurusi jenazah luar biasa besarnya. Apa kata Rasul Muhammad SAW? Ini Pak, ini ada spirit buat kita dari Nabi SAW. Dari hadis Hakim dan Baihaqi, kata Nabi, man ghassala musliman faqatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan wa man hafara lahu wa ajadnahu ajra alaihi ka ajrin maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah wa man kafarahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqin jannah. Siapa yang memandikan mayit seorang muslim lalu dia diam atas apa yang ia lihat, artinya mulutnya tidak ember, tidak comel, menutup rapat-rapat aib yang ada pada si jenazah, pada si mayit. Syarat orang yang mandiin jenazah harus sikoh, terpercaya. Kalau mulutnya ember ngomongin sesuatu pada aib si mayit, jangan dipakai, bahaya. Kutilnya banyak, kirain mah begini ternyata begitu, kirain begitu ternyata begini, jangan. Yang begini nggak boleh, apalagi yang begitu dilarang. Begini nggak boleh, Pak. Hati-hati, mulutnya terjaga, sikoh. Kemudian dia atas apa yang ia lihat dari mayit itu, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Ampunan Allah 40 kali baginya. Siapa yang menggali tanah untuknya lalu ia memakamkannya, maka ia akan diberi pahala berupa tempat tinggal yang akan ia tempati hingga hari kiamat. Siapa yang mengkafani mayat, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan baju untuknya dari sutra tipis dan tebal di surga Allah. Hadis rawahu Hakim wal Baihaqi. Masya Allah. Siapa yang memandikan jenazah, maka tunaikan amanahnya dan jangan dibeberkan apa yang terjadi dalam tubuh mayat itu. Maka ia yang memandikan itu akan terbebas dari dosa seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Tukang mandiin mayat sampai seperti itu hadiahnya, Pak. Terbebas, terhapus dosa, kayaumin waladatu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya. Subhanallah. Perlengkapan untuk pemandian. Saat memandikan, tidak yang penutup ruangan seperti ini, tidak yang penutup ruangan. Ada hijab, ada pembatas. Yang kedua, tak memandikan. Bak pemandian yang kita pakai adalah pemandian yang
tidak menimbulkan najis, tidak membawa najis. Ada selang pembuangan air kotorannya, kemudian ada bantalannya, ada apa lagi? Ada tempat penampungan apa itu? Kotoran, masya Allah. Sekarang canggih Pak. Kalau dulu orang-orang tua kita pakai gedebong pisang ya, gedebong pisang atau di atas paha anaknya dimandiin. Oh bahaya itu. Kalau anaknya mandiin, mainan taruh di atas pahanya, cantik lagi anaknya itu. Yang lain kan melihatnya risih Pak, jengah, bahasa Betawi jengah, nggak nyaman dilihat. Maka sekarang pengajian tampak itu udah demikian indah. Ember besar untuk penampungan air, kemudian anak kecil untuk tempat air kapur barus. Nah kapur barus itu ditumbuk halus, kemudian disaring, kemudian diambil airnya, mentumbuk lagi, saring, ambil airnya. Karena sunnah dalam gayung, gunakan gayung dengan perasaan daun bidara. Karena daun bidaranya sudah langka, maka boleh menggunakan daun bidara yang instan, yang disemprot. Ada pembeli itu. Nanti boleh bapak pakai kantor, pakai semprotan wangi daun bidara. Ya, Pak Sofa boleh bisa Sofa ke kantor semprot daun bidara. Pas sampai nanti direktur, Pak Sofa wanginya lain ini bidara. Insya Allah yang lain kamu. Kayak demikian semuanya. Baunya spesial, baunya spesial. Kemudian sisir, gunting, kain basahan untuk menutup jenazah, handuk yang kering, itu penting Pak. Kemudian cara mandi jenazah, caranya dengan dirahmati Allah, jenazah sudah terlepas dari pakaiannya. Singkat, sudah terlepas dari pakaiannya, diangkat pelan-pelan dengan penuh kelembutan, masuk ke tempat pemandian jenazah, simpan di atas tempat pemandian jenazah. Kemudian cara memandikannya, artinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum dimandikan tekan perutnya, kemudian keluarkan kotorannya. Itu kotoran si jenazah harus keluar dari anggota tubuhnya, dari perutnya. Ditekan dengan rapi, pelan-pelan, kecuali bagi ibu hamil. Ibu hamil itu tidak ditekan, karena kalau ditekan bayinya akan keluar, janinnya keluar sendiri, nggak boleh. Ditekan, cara menekannya itu pelan-pelan, kemudian buka kedua selangkangannya tanpa tergada dengan bantalan bak pemandian. Itu penting. Kemudian setelah itu siramkan kapur barus atau air daun bidara atau wangian yang lainnya. Biasanya di masyarakat kita itu menggunakan air daun pandan, atau sejenisnya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Fungsinya satu, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, menetralisir penyakit. Kapur barus itu membunuh kuman. Itu siramkan. Setelah disiramkan, air kotorannya keluar, semuanya keluar, maka barulah kita mandikan dia. Dari mana mandiinnya? Dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi, dalam niat saya memandikan ini jenazah fardu kifayah karena Allah. Dari sebelah kanan, ujung rambut sampai ujung kaki. Terus diulang lagi, ujung rambut, ujung kaki. Hitungannya ganjil, 3, 7, 9, 11 dan selanjutnya. Boleh ganjil sesuai dengan perakiraan air itu rata ke anggota tubuhnya. Kalau udah rata, yakinkan bersihkan dia dengan pembersih yang biasa dipakai orang hidup saat dia membersihkan tubuhnya. Ada sabun, ada sampo, ada pakai deterjen, boleh nggak? Pakai deterjen biar bersih gitu. Pakai rinsol, tidak boleh lah. Nanti merontok dia punya rambut di kepala, rontok dia punya kulit. Pakailah sabun. Nah sabunnya, kalau tidak sabun batangan, sekarang lebih mudah menggunakan sabun cair Pak. Sabun cair, sampo, bersihkan lubang-lubangnya, gigi-giginya, kemudian segala sesuatu yang menempel padanya, bersihkan. Ciri bersihnya
seorang mayat yang dimandikan itu keset, Pak. Sama kayak kita mandi. Kalau kulit kita udah keset, nah itu berarti sudah bersih. Nanti kalau bagian atasnya sudah tersiram, miringkan dia. Jadi praktek, Pak, kita miringkan dia ke sebelah kanan, bagian belakangnya gosok. Miringkan ke sebelah kiri, bagian belakangnya gosok. Boleh dimandikan. Yang dimandikan mayat muslim. Laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, kecuali mahramnya. Boleh. Lalu bagaimana dengan janin? Kan ada wanita keguguran, Bu ya. Bila janin itu sudah atau belum genap 4 bulan, maka tidak dimandikan. Tidak pula disolatkan jika janinnya belum genap 4 bulan. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kemudian dia dibalut dalam kain dan dikuburkan saja. Demikian kata Ibnu Qudamah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya janin telah genap 4 bulan, maka harus dimandikan. Ini al-muqni, dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan layaknya orang dewasa. Ini janin ya, Pak ya? Boleh. Kalau janin nggak pakai penutup nggak apa-apa, nggak ada hijab nggak apa-apa. Dia dimandikan, digendong oleh ibunya atau orang yang memandikannya. Kemudian jumhur ulama mengatakan, seandainya dalam perutnya setelah mandi keluar sesuatu kotoran, maka yang dibersihkan itu bukan seluruh anggota badannya, tapi tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya najis itu yang dibersihkan. Kotorannya keluar lagi, kencing lagi, karena tidak tuntas. Makanya bagi laki-laki, mohon maaf, itu ketika memandikan jenazah, zakarnya, kemaluannya dipegang menggunakan alas tangan, sarung tangan. Wajib sarung tangan untuk safety bagi orang yang memandikan jenazah. Pakai sarung tangan dipegang mulut. Sama ketika kita istinja. Istinjanya laki-laki adalah dia berdehem, kemudian mengurut zakarnya dari belakang ke depan. Itu istinja laki-laki, Pak. Dari belakang ke depan. Sama ketika meninggal dunia juga seperti itu. Bagaimana kalau seandainya ada zakar laki-laki yang ketika dia meninggal dunia dia mengeras karena ereksi, maka urut pelan-pelan. Urut pelan-pelan, tapi jangan disentil. Duduk kamu, jangan. Duduk. Ya. Cukup, mohon maaf Bu ya. Diurut pelan-pelan, pakai air hangat. Sama dengan perempuan. Ketika perempuan terjadi nafsu yang tinggi, saya mengalami kasus, maka urut dengan air hangat supaya lubang kemaluannya kembali rapat. Ya Bu, nanti ibu-ibu yang megang dengan laki-laki rapat urusannya dengan laki-laki, apalagi perempuan megang laki-laki rapat urusannya. Apa? Diurut. Lalu bagaimana kalau seandainya jenazah itu pada kondisi dia junub? Halo? Dia junub. Malam Jumat hak dan kewajiban ditunaikan. Dia minum obat terlalu banyak sehingga jantungnya berdetak lebih kencang, meninggal. Dijunubkan atau diapakan itu, Pak? Dimandikan itu enggak? Mungkin Pak ya. Dijunubkan dulu enggak, Pak? Dimandikan junub dulu ya. Ada ulama yang mengatakan cukup sekali mandi itu mewakili mandi junubnya. Makanya nanti Pak Bu, ketika terjadi kasus bapak dan ibu
dalam pengurusan jenazah komunikasi dulu dengan ahli keluarganya. Ya, dia punya riwayat penyakit apa? Karena penanganannya akan berbeda. Kalau dia punya penyakit apa tuh namanya yang membuat imun lemah, apa namanya? AIDS, kemudian hepatitis, kemudian penyakit gula yang menahun lama di tempat tidur sehingga lukanya timbul karenanya dan bau yang tidak sedap. Nah, itu penanganannya khusus. Tidak membayangkan penanganan jenazah kondisi normal, yang dibayangkan penanganan jenazah kondisi sulit. Itu penting, Pak. Nah, kemudian ketika junub cukup mandi sekali, nggak usah dimandikan 2 kali. Nawaidul ghusl li hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala, cukup. Kalau terjadi peregangan tadi, air hangat punya fungsi tersendiri, melemaskan kotor-kotornya yang ada sehingga mudah melakukan tahqiqul janazah. Ketika memandikan jenazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lembut, ya. Jangan gemes. Ini kukunya kotor banget. Pakai kakembar, ya, hidungnya dikorek, kemudian kotoran giginya dibersihkan, kemudian lubang-lubangnya juga dibersihkan. Itu penting sekali. Singkat, mengkafani jenazah 3 lembar bagi laki-laki, 5 lembar bagi perempuan. Yang paling baik itu adalah kain putih. Yang terbaik, kalau tidak ada, pakai kain apa saja boleh. Tapi upayakan jangan kain merah. Merah itu malah tidak suka. Oke, ini kainnya nanti kita praktek langsung, Pak. Mensalati nanti langsung praktek. Mensalati jenazah itu 4 kali takbir. Ada imam, ada makmum. Posisi jenazah ada di depan. Baik, kita langsung praktek aja, Pak, ya. Kita langsung praktek karena waktu sudah setengah 11. Jadi kita langsung praktek menyobek kain kafan.